Halo untuk kita semua, selamat pagi. Sekarang saya berada di Batam. Nama saya Safety Dwi Netanya. Di sini saya akan menginformasikan tentang kerjasama internasional dan perdagangan internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kerjasama internasional dan apa perdagangan internasional. Dan saya akan memberikan 5 contoh Indonesia mengalami keuntungan dalam kerjasama internasional dan kerugian dalam melakukan kerjasama internasional. Nah, di sini ada kerjasama internasional. Pengertian dari kerjasama internasional adalah sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka, berdaulat, untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dimana dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Oke, sudah tahu ya perdagangan internasional itu apa? Bahwa perdagangan internasional ini adalah kita transaksi perdagangan dari negara satu ke negara lainnya untuk mencapai suatu keuntungan. Sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian bisa melihat perkembangan video selanjutnya. Oke. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua. Sekarang kita akan membahas tentang kerjasama yang menguntungkan Indonesia. Nah, apa saja kerjasama internasional yang berhubungan dengan Indonesia dan menguntungkan Indonesia? Yang pertama, ada kerjasama Indonesia dengan Filipina. Salah satu kerjasama Indonesia dengan Filipina ini adalah di bidang ekonomi. Pada sektor perdagangan, di mana kedua negara saling membuka akses pasar dan saling mempermudah ekspor dan impor untuk kebutuhan masyarakatnya. Indonesia dan Filipina sendiri telah menjalin relasi diplomatis selama 75 tahun. Presiden meminta agar Filipina mempermudah produk kopi Indonesia untuk masuk ke negaranya. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi bilateral yang lumrah terjadi pada dua negara yang telah menjalin hubungan. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Filipina pada 2022 tercatat mencapai 14,39 miliar US dollar atau sekitar 200 triliun lebih. Jadi kerjasama Indonesia dengan Filipina menguntungkan adalah Indonesia dapat mengekspor kopinya ke negara Filipina dan Filipina juga mempermudah dalam memproduksinya. Yang kedua ada Indonesia dan Malaysia. Apa yang menguntungkan Indonesia dari Malaysia? Nah, mari kita bahas. Dalam pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, Indonesia dan Malaysia saling bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian negaranya. Salah satunya adalah Indonesia membangun IKN yang dimana lokasinya berbatasan dengan Malaysia. Kerjasama kedua negara tersebut dapat saling menguntungkan. Lokasi IKN di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Malaysia bisa mendapatkan manfaat yang banyak bila IKN benar-benar dibangun dan kemudian menjadi pusat pertumbuhan baru di Kalimantan. Malaysia bisa memanfaatkan pasar Kalimantan untuk mendorong perekonomian di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, keuntungan bagi Indonesia akan berdampak positif terhadap keyakinan bagi para investor untuk segera merealisasikan investasi mereka. Dan dengan adanya kerjasama ini, perekonomian yang ada di wilayah Kalimantan akan terus meningkat karena dengan adanya kerjasama Malaysia dengan Indonesia. Yang ketiga ada kerjasama Indonesia dengan India. Perdagangan internasional antara Indonesia dan India memiliki potensi yang sangat besar untuk saling menguntungkan kedua negara. Indonesia dapat mengekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk pertanian.
Sementara India dapat mengekspor barang seperti obat-obatan, tekstil, dan produk teknologi informasi. Dengan kerjasama yang baik, keduanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ada Indonesia bekerja sama dengan Jepang. Jepang dan Indonesia memiliki kepedulian yang sama bahwa energi dan ekonomi harus bekerja sama untuk mencapai kemakmuran dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengubah energi menuju netralitas karbon atau emisi nol bersih. Total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2021 mencapai 32,5 miliar untuk meningkatkan sekitar 36% dari tahun 2020. Total perdagangan Januari sampai September 2022 sekitar 31,2 miliar US dollar, meningkat 34,5% dari periode yang sama di 2021. Sedangkan realisasi investasi dari Jepang pada tahun 2021 sebesar 2,3 miliar USD atau menurun 13% dibandingkan tahun lalu. Dengan diproduksinya kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2. Hal ini dapat berkontribusi dalam penurunan emisi serta penurunan impor bahan bakar fosil dengan mempopulerkan penggunaan EV di Indonesia. Yang terakhir ada Indonesia bekerja sama dengan Belanda. Pada 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Perdagangan bilateral dengan negara kincir angin ini selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia. Pada tahun tersebut, nilai perdagangan bilateral mencapai 5,14 miliar, di mana ekspor mencapai 3,90 miliar USS dan impor senilai 1,24 miliar USS. Sedangkan di tahun 2019, nilai total perdagangan kedua negara menurun 21,7%, sehingga menjadi 4,2 miliar USS. Belanda merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pasar pariwisata Indonesia di Eropa dengan durasi kunjungan rata-rata lebih dari 2 minggu. Dengan perkiraan jumlah devisa asing yang didapatkan mencapai lebih dari 200 juta USS per tahun. Sekarang kita akan membahas tentang kerugian yang dialami oleh Indonesia dalam melakukan kerjasama. Yang pertama ada Indonesia dengan Vietnam. Letak Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta diapit oleh dua benua, yakni Australia dan Asia, menjadikan posisi Indonesia sebagai strategis, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Indonesia sebagai negara maritim menyimpan potensi sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal. Salah satu masalah yang tidak asing lagi terjadi di Laut Indonesia yaitu kegiatan illegal fishing atau daerah yang menjadi titik rawan yang dilakukan oleh Vietnam untuk melakukan kegiatan illegal fishing. Yang kedua ada Indonesia dengan Tiongkok. Indonesia mengalami beberapa kerugian dalam perdagangan internasional dengan Tiongkok. Salah satunya adalah defisit perdagangan yang cukup besar di mana nilai impor dari Tiongkok seringkali lebih tinggi daripada ekspor Indonesia ke Tiongkok. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang dan mempengaruhi keseimbangan perdagangan negara. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan persaingan harga yang ketat dari produk-produk Tiongkok yang dapat merugikan produsen lokal di Indonesia. Indonesia dan Tiongkok oleh Lokadata 2021 dapat ditunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir Indonesia mengalami defisit dalam bekerja sama dengan Tiongkok. Pada 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan tertinggi dengan Tiongkok sebesar 18,41 miliar
mencapai nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Yang ketiga ada kerjasama India dengan Indonesia. India adalah ketika terjadi krisis minyak pada tahun 1970-an. Pada saat itu, Indonesia dan India sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pertukaran minyak mentah dengan produk-produk industri. Namun, saat krisis minyak melanda, India mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar minyak mentah yang telah diterimanya dari Indonesia. Hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi Indonesia karena pendapatan dari ekspor minyak mentah menjadi terganggu. Selain itu, dalam beberapa kesepakatan perdagangan dan investasi, terkadang Indonesia juga menghadapi persaingan yang ketat dengan produk-produk dari India. Persaingan ini bisa berdampak negatif terhadap industri dalam negeri Indonesia, terutama jika India memiliki keunggulan komparatif dalam beberapa sektor tertentu. Cina dengan Indonesia. Kerugian. Apa yang sudah terjadi pada proyek kereta api cepat di mana ada ketidaksesuaian kesepakatan awal yang tadinya tidak melibatkan APBN, tapi kenyataannya jadi melibatkan APBN dan berujung pada Cina menuntun jaminan penanaman modal nasional atau PMN melalui APBN. Selain itu, transfer pengetahuan dan teknologi yang jadi salah satu pertimbangan kerjasama dengan Cina sebagai bentuk penawaran ternyata tidak terwujud. Ini terbukti dari keterlibatan berlebihan tenaga kerja asing atau TKA Cina yang terus ada hingga proyek ini selesai terbangun. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharapkan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir ada Indonesia dengan Malaysia. Untuk tidak menangkap nelayan yang memasuki wilayah perbatasan, kedua negara berpotensi merugikan Indonesia. Kapal dengan anak buah kapal asal Vietnam dan Thailand itu bekerja sama dengan Malaysia untuk menggunakan bendera Malaysia. Kapal-kapal Thailand dan Vietnam yang berbendera Malaysia itu mencari ikan di perairan Malaysia hingga mendekati perairan perbatasan Indonesia. Jadi yang merugikan Indonesia adalah Malaysia mengambil ikan di perairan hingga mendekati perairan perbatasan Indonesia. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah saya mengerti apa itu perdagangan internasional dan apa itu kerjasama internasional. Kalau perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor. Sedangkan kalau kerjasama internasional adalah sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, saya mengerti dan memahami apa itu kerjasama internasional dan perdagangan internasional. Dan saya mengetahui bahwa Indonesia juga mengalami kerugian dan keuntungan dalam melakukan kerjasama internasional ataupun perdagangan internasional.